Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi kependudukan yang berkenaan dengan menghitung kepadatan penduduk, kemudian pertumbuhan penduduk, kemudian tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan terakhir pendapatan per kapita. Materi ini adalah materi ilmu pengetahuan sosial dan sangat bermanfaat untuk melakukan analisa terhadap kinerja atau terhadap perkembangan suatu negara. Baik, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Saya singkat menjadi KP. Formulasinya sederhana, kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Sebagai contoh misalkan, pada tahun 2015, jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 10.154.134. 10.154.134 jiwa. Sementara itu, luas wilayah DKI Jakarta adalah 664,01 km persegi. 664,01 km persegi. Jadi satuannya itu adalah dalam kilometer persegi. Berapakah kepadatan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2015? Sederhana, kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2015 itu adalah 10.154.134 jiwa dibagi dengan luas wilayah DKI 664,01. Jumlahnya adalah 15.292. 15.292. Ya. Artinya adalah setiap kilometer itu DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk 15.292. Nah, jadi kepadatan penduduk ini memiliki atau dibagi menjadi dua, yaitu kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris. Nah, ini adalah kepadatan penduduk aritmatik. Sementara kepadatan penduduk agraris itu dibagi dengan luas lahan pertanian. Karena kan Indonesia banyak kawasannya yang merupakan kawasan lahan pertanian. Itulah berkenaan dengan kepadatan penduduk. Yang berikutnya itu adalah pertumbuhan penduduk. Ya, T disingkat dari kata tumbuh. Ini formulasinya L plus M ditambah I plus E. Ya. L itu jumlah kelahiran, M itu jumlah kematian, ya. Ditambah I adalah imigrasi. Imigrasi itu berarti jumlah penduduk yang masuk ke Indonesia. Kemudian E itu adalah emigrasi, berarti jumlah penduduk yang keluar, ya, keluar Indonesia. Emigrasi. Misalkan banyak pekerja migran yang bekerja di Saudi Arabia, kemudian yang bekerja di Hong Kong dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan pertumbuhan penduduk. Ya. Jadi pertumbuhan penduduk itu merupakan pertumbuhan penduduk pada waktu tertentu di suatu negara. Ya. Penyebabnya berarti ada tingkat kelahiran, kematian, kemudian pergerakan penduduk baik ke dalam maupun ke keluar. Nah, biasanya digunakan dalam satuan persen. Nah, pertumbuhan penduduk yang digolongkan rendah apabila kurang dari 1%, itu rendah. Ya. Sementara kategori sedang itu antara 1 sampai 2%. Ini sedang.
Kemudian kategori tinggi itu kalau lebih dari 2%. Ini rendah, sedang, tinggi. Ini pertumbuhan penduduk. Kemudian ada juga yang namanya pertumbuhan penduduk alami atau natural population growth, NPG. Jadi pertumbuhan penduduk alami itu adalah pertumbuhan penduduk yang hanya memperhitungkan kelahiran dan kematian saja. Jadi dia tidak memperhitungkan imigrasi dan emigrasi ini. Nah, ini berdasarkan ini formulasi dari pertumbuhan penduduk tersebut. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu kelahiran atau fertilitas dan ukurannya. Nah, biasanya dilambangkan dengan CBR, crude birth rate, atau angka kelahiran kasar. Apa yang disebut dengan kelahiran dan angka kelahiran? Jadi kelahiran atau fertilitas atau natalitas adalah kelahiran bayi hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Ya. Nah, angka kelahiran adalah jumlah kelahiran atau yang disebut dengan birth selama 1 tahun dibagi dengan population dikali dengan 1000. Jadi B ini birth, kelahiran, P population atau jumlah penduduk. Sebagai contoh, pada tahun 2005 Indonesia terdapat kelahiran sebanyak 4.881.800. Ya, 4.881.800 jiwa. Ya. Nah, jumlah penduduk pada pertengahan tahun adalah 221.900.000. Nah, jumlah penduduk Indonesia 221.900.000 jiwa. Pertanyaannya, berapakah crude birth rate atau tingkat kelahiran? Ya. Crude birth rate-nya sederhana, CBR itu sama dengan B dibagi dengan populasi. B ini berarti jumlah kelahiran dibagi dengan populasi, jumlah penduduk Indonesia. Kemudian dikalikan dengan 1000. Nah, didapat 22. Lalu apakah 22 ini bagus? Nah, berdasarkan ketentuan, angka kelahiran lebih dari 40 itu tergolong tinggi. Kemudian antara 30 sampai 40 itu sedang. Kemudian kurang dari 30 itu rendah. Jadi kurang dari 30 itu rendah. Nah, kalau 22 berarti ini masuk kategori rendah tingkat kelahirannya. Ya. Misalkan di Jepang ya, itu jarang tingkat kelahirannya rendah. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kematian ya, atau yang disebut sebagai mortalitas. Nah, ya. Crude death rate ya. Jadi angka kematian kasar. Nah, apa itu? Kematian atau mortalitas adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen dan dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Ya. Angka kematian, nah ini adalah jumlah kematian selama 1 tahun untuk setiap 1000 penduduk. Nah, untuk setiap 1000 penduduk. Jadi kalau misalkan tingkat kelahiran 22, berarti setiap 1000 penduduk itu lahir 22 jiwa. Nah, kalau misalkan kematian, formulasinya tinggal diganti D, death, selama 1 tahun dibagi dengan P, population. Sebagai contoh, misalkan pada tahun 2003, misalkan Indonesia
memiliki jumlah penduduk 215 juta 300.000 jiwa. 300.000 jiwa. Ya. Jumlah kematiannya adalah 1.291.000, 1.291.800 jiwa. Tentukanlah jumlah kematian kasarnya. Nah, berarti Anda tinggal masukkan D dibagi P dikali dengan 1000. Ya, berarti crude death rate-nya itu sama dengan 1.291.800 jiwa dibagi population 215.300.000 jiwa. Kemudian dikali 1000. Ya. Hasilnya adalah 6. Nah, pertanyaannya adalah 6 masuk kategori apa? Nah, berdasarkan ketentuan, angka kematian lebih dari 30 itu tergolong tinggi. Kalau antara 10, lebih dari 20 ya, lebih dari 20 itu tergolong tinggi. Kalau antara 10 sampai 20 itu masuk kategori sedang. Ya. Sementara kurang dari 10 itu masuk kategori rendah. Berarti kalau 6 artinya ada 6 orang yang mati dari setiap 1000 penduduk. Ini dia masuk kategori rendah. Ya. Berarti tingkat pelayanan kesehatannya kalau negara seperti ini bagus. Ya. Kemudian tetapi kalau misalkan negara dengan tingkat kelahirannya rendah seperti ini, berarti negara harus mempromo masyarakatnya untuk untuk memiliki keturunan seperti yang dilakukan di Jepang. Sebab khawatir akan kehabisan generasi penerusnya kalau tingkat kelahirannya itu rendah. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan IMR, Infant Mortality Rate. Ya, IMR. Yaitu salah satu indikator penting juga ini IMR. Ya. Menentukan tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat ini. Ya. Yaitu angka kematian bayi. Infant mortality rate itu sama dengan death dibagi dengan birth. Ya. Jadi IMR ini adalah angka kematian bayi kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian DO adalah jumlah kematian umur 0 tahun atau umur kurang dari 1 tahun. Berapa bayi yang mati? Ya, kurang dari 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran birth. B itu birth, jumlah kelahiran bayi hidup. Ya. Dikalikan dengan 1000. Nah, dikalikan dengan 1000. Contoh misalkan pada tahun 2005 jumlah bayi yang lahir dan hidup di kota X adalah 7.654 jiwa. 7.654 jiwa. Sorry. 7.654 jiwa. Ini bayi yang lahir. Dan yang meninggal itu adalah 183 jiwa. Oh, yang meninggal 183 jiwa. Berapakah infant mortality rate-nya? Atau angka kematian bayinya? Ya udah, IMR sama dengan DO dibagi dengan B. Death dibagi dengan birth. Yang mati itu 183 jiwa, yang lahir 7.654 dikali 1000. Ya. Sehingga dapat 23,19. Ya. 23,19 infant mortality rate-nya. Berdasarkan ketentuan, angka kematian lebih dari 75 tergolong tinggi. Oh, berarti kalau lebih dari 75 itu tinggi. Kalau antara 35 sampai 75 itu sedang.
Kalau kurang dari 35 itu rendah. Nah, berarti di sini angka kematian bayinya itu rendah. Berarti tingkat pelayanan kesehatan negara tersebut bagus. Ya. Kesehatan ibu hamil, kemudian fasilitas kesehatannya juga bagus. Kenapa? Karena tingkat kematian bayinya rendah. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir adalah PCI. PCI itu singkatan dari per capita income. Ya, pendapatan per kapita. Ya. Nah, biasanya di sini digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk, yang merupakan hal yang agak sulit untuk ditentukan karena ukuran tingkat kesejahteraan penduduk itu berbeda-beda. Ya. Nah, hal ini akan menjadi ukuran tingkat kesejahteraan penduduk dalam kehidupan suatu negara berdasarkan tingkat pendapatan ya per kapitanya. Jadi PCI atau per capita income adalah pendapatan setiap orang secara rata-rata dalam waktu 1 tahun, ya, selama 1 tahun. Nah, pendapatan per kapita dapat dihitung dengan cara membagi gross national product (GNP) dibagi dengan population atau jumlah penduduk. Misalkan gini, Indonesia memiliki pendapatan nasional kasar, ya. Jadi GNP itu adalah pendapatan nasional kasar, gross national product, 1.707.064, ya. 1.707.064. Populasi penduduk Indonesia tahun tersebut adalah 255 juta. 255 juta 182 144 jiwa. Ya, gross national product-nya sekian. Kemudian berapakah PCI-nya? Maaf, ini kurang rapi. Berapakah PCI-nya? Per capita income-nya itu sama dengan GNP dibagi dengan population. Sehingga dapat 689 591. Pendapatan per capita income. Ya, per capita income. Kalau sekiranya dolarnya 10.000 misalkan, berarti pendapatan per kapita Indonesia itu sekitar 7.928.770. Ya, kalau dibulatkan menjadi 793 US dollar misalkan. 793 US dollar. Ya. Ini berkenaan dengan pendapatan per kapita. Nah, terkait dengan pendapatan per kapita, itu pada tahun 2014 ya. Ini sebagai gambaran saja ya. Pada tahun 2014 itu Norwegia itu pendapatan per kapitanya sekitar 103.630 US dollar. Norwegia paling tinggi waktu itu. Kemudian Swiss sekitar 88.000. Amerika sekitar 55.000. Nah, pada tahun 2014 itu Indonesia masuk 3.650 US dollar ya pendapatan per kapitanya. Lalu kita masuk ke dalam kategori mana? Nah, di tahun 2020 itu pendapatan per kapita kita sekitar 4.000 US dollar. Sedangkan indikator bahwa pendapatan per kapita tinggi itu adalah di atas 5.000. Nah, berarti kita masuk ke dalam kategori low middle country berdasarkan pendapatan per kapita tersebut. Demikian bahasan kita tentang kependudukan, kemudian tingkat kematian, kelahiran, kemudian kepadatan penduduk, dan pendapatan per kapita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.